Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, kalau di bab sebelumnya kita membahas tentang Asmaul Husna, hari ini kita mau ke bab 3, yaitu Aku Anak Soleh, dengan subbab yang pertama indahnya saling menghargai, dan yang kedua manusia sebagai khalifah. Anak-anak tahu nggak pengertian menghargai itu apa? Menghargai artinya menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada pada orang lain, baik perbedaan suku, agama, pendapat, maupun kebiasaan orang-orang lain. Dengan saling menghargai, hidup kita itu akan menjadi rukun, damai, dan penuh kasih sayang. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sini jelas banget ya anak-anak, bahwa Allah itu menciptakan kita dengan perbedaan yang ada itu dengan tujuan agar kita saling mengenal, mudah dikenali gitu. Dari Jawa, dari suku Sunda, dari suku Batak, dan suku Papua, tidak mengejek logatnya tetapi belajar untuk mengenal. Selain menghargai perbedaan suku dan budaya, kita juga harus menghargai keyakinan dari orang lain. Allah memerintahkan kita untuk tidak memaksa orang lain dalam beragama. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Contohnya adalah bila ada teman beribadah menurut agamanya, kita biarkan dengan tenang dan tidak mengganggunya. Selain itu, selain menghargai keyakinan orang lain, kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain. Allah memuji orang yang mau bermusyawarah. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Contohnya adalah saat memilih ketua kelas, kita mendengarkan semua pendapat dan tidak memaksa orang lain mengikuti pendapat kita. Selanjutnya adalah menerima perbedaan. Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada teman yang suka berolahraga, ada yang suka menggambar. Kita tetap bisa berteman dengan yang suka olahraga dan suka menggambar tanpa kita harus sama dengan mereka. Jadi menerima perbedaan membuat hidup kita lebih indah. Allah menciptakan manusia di bumi adalah untuk menjadi khalifah. Sekarang kita memasuki bab subbab khalifah. Manusia sebagai khalifah artinya wakil Allah di bumi. Manusia diberi tugas untuk menjaga bumi agar tetap baik. Lalu kalian tahu nggak apa itu khalifah?
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Artinya manusia diberi amanah untuk menjaga bumi. Contoh, kita menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu menunjukkan bahwa kita diberi amanah untuk menjaga bumi agar tetap bersih. Tugas manusia sebagai khalifah yaitu 1. Menjaga alam dan lingkungan. Tidak merusak bumi, menggunakan nikmat Allah dengan bijak. Contoh, tidak menebang pohon sembarangan, hemat air dan listrik. Selain itu, kita juga harus menebarkan kebaikan kepada sesama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya adalah menolong teman yang kesusahan, tidak berkata kasar, rajin sholat, dan menjauhi perbuatan dosa. Jadi, tugas kita sebagai khalifah yang Allah pilih adalah 1. Wakil Allah di bumi. Yang kedua, bertugas menjaga bumi. Yang ketiga, menebarkan kebaikan kepada sesama. Dan yang keempat, kalau kita melakukannya, insya Allah bumi akan menjadi aman, damai, dan berkah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.